Ya, pemirsa, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai lebih dari 516.000 kasus pada tahun 2022 kemarin. Jumlah ini naik 15,31% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki kasus perceraian tertinggi sepanjang 2022. Kita cek langsung datanya, pemirsa. Yang pertama, ini adalah terkait dengan tren angka perceraian di Indonesia. Kami rangkum dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, pemirsa, ada peningkatan yang cukup signifikan karena di tahun 2017 tercatat ada 374.516 angka perceraian. Namun di tahun 2022 ini penambahannya hampir mencapai 200.000 kasus menjadi 516.334 kasus. Selanjutnya kita juga akan melihat untuk di tahun 2022 mana saja daerah dengan jumlah perceraian tertinggi. Ternyata dari 5 daerah dengan angka perceraian tertinggi, 4 diantaranya berada di Pulau Jawa. Yang paling pertama adalah di Jawa Barat dengan lebih dari 113.000 perceraian, kemudian Jawa Timur dengan 102.065, dilanjutkan dengan Jawa Tengah 85.412, kemudian ada Sumatera Utara 20.029, dan Ibu Kota Jakarta ini ternyata menempati posisi kelima jumlah kasus perceraian tertinggi di tahun 2022. Selanjutnya kita juga akan melihat apa saja penyebab perceraian di Indonesia pada tahun 2022. Yang menempati posisi paling atas ini adalah perselisihan dan pertengkaran, 284.000 kasus, diikuti dengan masalah ekonomi 110.393 kasus, kemudian juga ada meninggalkan pasangan, KDRT, mabuk, dihukum penjara, judi, poligami, zina, hingga juga ada penggunaan narkoba, kawin paksa, dan cacat badan. Ya, pemirsa, melonjaknya kasus perceraian di Indonesia paling banyak disebabkan oleh pertengkaran atau perselingkuhan melalui media sosial. Lantas apa saja dampak dari terjadinya perceraian ini? Kita akan membahasnya bersama psikolog Universitas Padjadjaran Dewi Yardi. Selamat siang, Ibu Dewi. Selamat siang, Mbak. Baik, Bu Dewi, kalau kita melihat data kasus perceraian di Indonesia meningkat cukup signifikan dari 2017 sebanyak 300.000 kasus, di tahun 2022 kemarin sudah lebih dari 500.000 kasus. Sebenarnya apa faktor utama penyebab melonjaknya kasus perceraian ini? Apakah teknologi yang semakin modern ini ikut berpengaruh, Bu Dewi? Ya, eh, datanya sebenarnya tahun ke tahun kurang lebih sama ya. Apa yang menjadi penyebab atau faktor yang menjadi penyebab perceraian di Indonesia gitu. Nah, cuman memang jumlahnya dari tahun ke tahun pun menjadi bertambah gitu ya, bukannya berkurang. Artinya kita butuh cermati lagi nih, apa sih yang menjadi persoalan gitu ya dari perceraian ini. Karena perceraian ini kan bukan tujuan akhir ya. Perceraian itu kan bencana sebenarnya gitu ya. Artinya ketika itu sudah terjadi untuk direkonstruksi lagi itu tidak mudah, tidak gampang. Seperti kita kena bencana lah gitu ya. Itu tidak bisa serta-merta seseorang pasangan yang sudah bercerai kemudian dia terbebas dari situasi kemelutnya gitu. Nah, kalau kita lihat tadi dari data bahwa perselisihan yang terjadi itu yang menjadi faktor utama, faktor yang pertama kali ya yang paling banyak penyebab perceraian gitu. Sebenarnya kan dalam pernikahan itu kan kita perlu adaptif ya terhadap tuntutan-tuntutan. Kita lihat lingkungan kita yang menikah ada yang baru 3 bulan pun gitu ya bisa bercerai, 5 tahun bisa bercerai, bahkan 20 tahun juga bisa bercerai. Ada tuntutan dari masing-masing pasangan yang mungkin belum bisa atau tidak bisa dikomunikasikan dengan baik gitu. Saat terjadi masalah, kemudian pasangan tidak mampu mencari jalan keluarnya. Nah, inilah perselisihan-perselisihan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara berkomunikasi, tapi si pasangan dua belah pihak tidak mampu melakukan itu gitu ya. Jadi mereka masih mempertahankan masing-masing gitu ya, tetap pada pendiriannya, pada keinginannya, pada kehendaknya sendiri, sehingga tidak ada rasa ingin mengalah gitu ya, sehingga ini terus-menerus terjadi gitu, berlangsung gitu. Nah, inilah yang membuat perceraian.
karena perselisihan tadi gitu ya. Mbak Dewi, Nah, lalu apakah penggunaan media sosial yang semakin masif ini juga menyumbang kemudian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga yang juga semakin bisa kita katakan semakin banyak terjadi? mm, kalau dilihat dari datanya kan gini Mbak, jadi perselisihan itu kan pertengkaran itu karena tadi faktor ekonomi gitu ya banyaknya ya, faktor ekonomi, kemudian ada mabuk, murtad segala macam. Nah, kita tidak melihat teknologi media sosial di dalam penelitian itu, gitu ya, di dalam data-data yang ada. Yang saya pikir harusnya sekarang pihak BPS pun harus memunculkan itu biar kita tahu apakah itu juga signifikan mempengaruhi perceraian gitu ya. Kenapa orang mau bercerai karena ada penggunaan medsos atau teknologi Oke, gitu. Benar bahwa dengan medsos kita berkomunikasi menjadi lebih mudah, bahkan orang yang tidak kita kenal pun kita bisa berkomunikasi, bahkan bisa jadi intens gitu, itu betul gitu ya. Dan itu memberi ruang memang kepada kita untuk bisa mengenal orang dari berbagai macam dunia gitu ya, belahan tidak hanya di Indonesia gitu. Nah, ketika pernikahan itu cukup kuat kan sebenarnya media sosial tidak begitu mempengaruhi gitu ya. Ketika memang keberadaan dan fungsi dalam keluarga itu berjalan dengan baik gitu. Ketika itu tidak berjalan dengan baik, orang-orang akan punya kecenderungan untuk mencari jalan keluarnya masing-masing. Ada yang mencari jalan keluar dengan perselingkuhan secara nyata gitu ya di kantor, di rumahnya atau bagaimana. Ada juga yang melalui chatting-chatting gitu. Karena ya kehidupan kita sekarang sudah sangat common untuk berkenalan dengan orang yang tidak dikenal baik, melalui media sosial. baik, Dengan komen-komen bisa berlanjut menjadi intens kan baik. seperti itu. Betul Mbak bahwa Dewi, itu juga memberikan ruang, baik, memberikan kesempatan untuk baik. berselingkuh gitu. Baik, Mbak Dewi, kalau kemudian perselisihan itu terus-menerus terjadi, di titik mana kemudian suami istri harus mungkin mencari pertolongan dari profesional jika kemudian sudah mulai ada tanda-tanda yang mengarah pada perceraian? Eh, Pasangan harus paham bahwa ketika harus menyadari gitu ya, ketika masing-masing sudah terhambat komunikasinya, tidak bisa lagi duduk bareng untuk saling mendengarkan dan memahami satu sama lain, maka disitulah kami menyarankan gitu ya, kami para psikolog menyarankan untuk mencari bantuan profesional. Hmm, Jadi nanti dibantu oleh pihak ketiga yang akan ikut mendengarkan dan memberikan pemahaman, memberikan feedback kepada masing-masing pasangan terkait apa sih yang dia butuhkan, apa sih yang dia inginkan. Pasangan istri maunya apa, seperti apa persepsinya terhadap persoalan, demikian juga dengan suami. Nah, nanti kalau di dalam professional help ya, di dalam konseling-konseling keluarga, perkawinan, itu akan didalami satu persatu gitu ya, masing-masing pasangan kemudian dipertemukan. Nah, disitulah kita bisa mencoba mencari kesepemahaman, kemudian baik, kesepakatan-kesepakatan baru seperti apa pernikahan itu akan dijalankan. baik. Nah, Mbak Dewi, kita kan sudah sering mendengar dampak negatif dari perceraian. Tapi adakah dampak positif atau kasus-kasus tertentu di mana memang perceraian ini adalah solusi terbaik? ya, betul. Seperti apa Mbak Iya. kasus-kasus di mana perceraian ini menjadi solusi terbaik jika memang tidak ada kemudian jalan keluar lain? Mm. Jadi kan sebenarnya salah satu penyebab apa perselisihan gitu ya, adanya kekerasan verbal ataupun masalah ekonomi gitu ya tadi juga disebutkan. Kata-kata yang kasar, Hmm, cacian, makian itu kan menimbulkan rasa tidak nyaman ya. hmm, Untuk tidak hanya untuk perempuan, laki-laki juga gitu ya. Ketika merasa tidak dihargai, ketika merasa direndahkan secara psikis, itu kan pasti akan berdampak gitu. Nah, baik. di saat itulah kenapa orang-orang ingin bercerai karena memang sudah tidak nyaman dengan situasi Baik, pernikahannya jadi kalau gitu sudah kan. melibatkan KDRT, baik itu kekerasan verbal maupun kekerasan fisik ya Mbak ya, kami tangkap poinnya. Terima kasih, maaf sekali waktu kita terbatas, sebenarnya masih ingin berdiskusi lebih panjang. Terima kasih Mbak Dewi sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang.